Shalom bro dan sis yang di tempat ini. Amin. Saya percaya kita di sini pastinya luar biasa. Katakan kiri kanannya, Tuhan menyertai kamu sehingga kamu menjadi orang yang berhasil. Amin. Oke. Hari ini kita di gereja ini kelihatannya ada yang berbeda ya. Ada lampu-lampu yang kelap-kelip dan itu bahwasanya adalah hari ini kita ICM berulang tahun ke-36 tahun. Amin. Yuk kita tepuk tangan buat ICM kita yang ke-36. Oke. Saya lepas masker ya bro dan sis. Oke. Dan kita sebelumnya juga minggu lalu kita juga merayakan ulang tahun Pro M yang pertama. Wow, luar biasa dong tentunya. Dan minggu depan kita akan merayakan ulang tahun masing-masing aja. Ya. Oke, jadi bro dan sis hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin bro dan sis bertanya-tanya ketika melihat judul yang ditampilkan di tempat ini. Rumus profesional, Wen She Kou Jia Men. Mungkin kita bertanya-tanya apa sih rumus profesional itu, kenapa ada bahasa Mandarinnya. Nah bro dan sis yang ada di tempat ini dan juga bapak ibu yang ada di tempat ini, dunia saat ini perubahannya begitu cepat. Dari kita yang dulu kita secara manual, kemudian menuju kepada teknologi, dan sekarang ke teknologi juga berubah kepada yang sekarang lagi tren adalah munculnya apa namanya dunia metaverse ya, yang lagi seru-serunya nih sekarang. Yang sampai orang bisa shopping di metaverse, habis itu bisa punya beli tanah di sana atau apapun itu. Dan perubahan itu terlalu cepat. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, bro dan sis, sebagai profesional, sebagai pekerja, maupun sebagai pengusaha, ataupun sebagai kita di pekerjaan apapun itu, atau kegiatan apapun itu, betapa pentingnya bagi kita untuk bisa punya keterampilan yang akan mendukung kita di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satunya keterampilan adalah bagaimana kita punya keterampilan secara soft skill, yaitu tentang keterampilan kita kreatif, adaptasi, dan salah satunya adalah tentang berkomunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ini tentunya juga sangat menjadi hal yang mendasar bagi kita semua, dimanapun ketika kita menjalani kehidupan di situasi apapun itu. Benar bro dan sis? Siapa di sini yang nggak pernah berkomunikasi? Boleh lambai tangannya? Nggak ada? Atau mungkin lebih tepatnya, siapa di sini yang sering berkomunikasi dengan orang lain? Boleh lambaikan tangannya. Pasti semua berkomunikasi ya. Nah di dalam hal berkomunikasi, dan itu juga didukung bahwasanya komunikasi itu ada hal-hal yang penting bagi kita sebagai profesional, sebagai seorang pengusaha muda, untuk kita di dalam kita melakukan aktivitas pekerjaan kita ataupun bisnis kita. Dan ini didukung sama beberapa survei yang saya bisa tampilkan kepada bro dan sis, yaitu dari top 10, the most important soft skill, top 10 semuanya itu di salah satunya adalah tentang komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi dan yang ketiga sama juga tentang komunikasi. Dan ini juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kemampuan soft skill yang sangat penting bagi kita untuk ketika kita bisa menjadi seorang yang profesional. Karena saya percaya di sini adalah orang-orang yang profesional. Benar bro dan sis? Amin. Nah, di sini bisa kelihatan. Oke? Jadi bro dan sis, betapa pentingnya komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi kita, baik di rumah, di pekerjaan, pelayanan, atau apapun itu. Mungkin kita sering berkata, saya nggak bisa berkomunikasi dengan orang, saya nggak pandai ngomong sama orang. Kadang kita ngerasa kita dibatasi dengan karakter kita. Kadang kita merasa, karena saya orang merah, saya nggak bisa komunikasi sama orang. Saya orang ungu nggak bisa komunikasi sama orang. Kadang kita terbatasi dengan warna karakter kita yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kayak gitu, mungkin kita merasa dibatasi. Jadi padahal sebenarnya komunikasi adalah hal yang semua orang bisa lakukan dan harus dilakukan dimanapun kita berada. Amin bro dan sis. Ini ada satu quotes, seorang komunikator yang baik diawali dengan menjadi seorang komunikator yang buruk.
Jadi kita jangan minder ketika kita sedang ngobrol sama orang, sedang berkomunikasi sama orang, kita ngerasa saya nggak pandai ngomong. Ya, semuanya juga diawali dengan hal-hal yang buruk tentunya. Saya juga pribadi juga bukan orang yang bisa ngomong sebenarnya, bisa berdiri di sini. Itu kalau dibilang 20 tahun yang lalu mungkin saya nggak bisa gitu. Mungkin serasa grogi itu. Tetapi saya belajar untuk bagaimana bisa untuk ya udah saya harus mencoba, harus berubah untuk berkomunikasi dengan orang. Karena saya tahu berkomunikasi adalah sesuatu yang akan menjadi hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Nah, salah satu bagian dalam berkomunikasi yang paling kita sering lakukan adalah bertanya. Nah, ini salah satu yang akan kita sharingkan pada hari ini bagaimana tentang kekuatan bertanya bagi bro dan sis. Nah, bro dan sis, tentunya kita dimanapun kita berada, kita pasti suka bertanya kan? Mungkin di rumah, di pelayanan, atau di pekerjaan. Di sini siapa yang biasa sering bertanya? Boleh lambaikan tangannya? Oke. Boleh minta bantu 3 orang untuk maju ke depan, boleh? Ke kakak yang itu, boleh? Maju berdiri. Atau sama Bro Elias. Oke. Terus Kak Stanley boleh, sama Bro Miao Chan, oke? Oke, ya, oke. Saya mau tanya nih buat Kak Stanley, Bro Miao Chan, dan Elias. Untuk Elias, Bro Elias, biasanya kalau di rumah bertanya apa aja sih? Kalau boleh tahu. Ada mic boleh dibantu, sorry. Ya, selamat malam semuanya. Okay. Ya, pola asuh saya sejak kecil sampai dewasa, keluarga saya itu memang kurang banget komunikasi. Kurang banget. Nah, semenjak saya di gereja ICM, saya bertumbuh dan belajar komunikasi tiap hari. Bahkan saya kesaksian dikit ya, semalam saya sama istri, hanya karena komunikasi, hal yang sepele, kami bisa terjadi perdebatan. Gitu. Ya itulah, menurutku komunikasi itu sangat penting banget untuk hubungan apapun, dalam keluarga, pekerjaan, apapun itu menurutku. Kalau biasanya, sorry Bro Elias, biasa di rumah bertanya dalam hal apa sih contohnya? Untuk saat ini kami ya, hubungan kami ya, mungkin terus apa pekerjaan kabarnya kami, gitu atau aja. gimana? Maksudnya bertanya apa kabar atau gimana? Ya apa kabar gitu. Oke, itu juga bertanya memang. Makan apa? Walaupun sederhana. Gitu. Oke, terima kasih Bro Elias. Untuk Kak Stanley dulu. Oh iya. Oke, biasanya kalau dalam pelayanan, apa sih yang biasa sering ditanyakan di dalam pelayanan itu? Biasa menanyakan sesama pelayanan nih, biasa bertanyanya kayak gimana? Iya, kalau saya secara pribadi, kalau dalam konteks pelayanan tentunya, apa yang sudah kami sepakati, itu akan terus di-reminder lagi atau akan terus ditanya sesuai dengan agenda-agenda yang sudah disepakati. Sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi, dan kalau ada perubahan, segala sesuatu bisa dimanuver secepatnya. Itu ya, kalau dalam pelayanan. Kalau contoh pertanyaannya, misalnya ke teman pelayanan, itu apa sih contohnya gitu? Ya, contohnya seperti agenda setiap minggu, baik agenda pemuritan, agenda kelas BDK dan lain sebagainya, itu harus ada pertanyaan setiap akan melakukan agenda pelayanan, harus diingatkan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan itu. Contohnya ada tim inti BDK, itu ditanyain bagaimana follow up pertemuan tim inti, bagaimana kelas BDK-nya, apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Sehingga meminimalis hal-hal yang akan terjadi miskomunikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Stanley.
Oke, ke Bro Miao Chan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis nih, usaha nih, biasa sih apa yang ditanyakan kepada customer, kepada supplier, contoh pertanyaannya gitu. Kalau di toko sih kita sama customer biasanya apa yang bisa kita bantu ibu atau bapak. Nah, apa yang Oke. diperlukan itu aja sih ya. Mulai bahasa awalnya gitu. Oke, benar oke. Oke, terima kasih Bro Miao Chan. Oke, terima kasih Bro Stanley, Bro Elias, dan Bro Miao Chan. Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Oke, jadi Bro dan Sis, bertanya itu pasti sering kita lakukan. Benar apa betul? Benar apa betul? Betul ya? Oke, barusan saya juga menggunakan teknik bertanya kepada Bro dan Sis. Oke, nah ini contoh bagaimana biasanya kita bertanya biasanya di mana? Contohnya di keluarga. Di keluarga biasa kita sering bertanya apa kabarnya, gimana kondisinya, hari-harimu, kapan kamu menikah, kapan kamu punya pacar, kapan kamu akan punya anak, kapan anakmu bertambah. Itu pasti teknik bertanya juga itu, sama itu. Dan itu salah satunya pengalaman saya juga hari-hari nggak bosan juga ditanyain dengan hal-hal yang sifatnya kayak tadi itu. Oke, kalau di Karil bisa contoh bertanya itu bisanya bagaimana prosedur kerja, bagaimana tentang prosedur kerja, memulai bisnis, terus bagaimana penyebab terjadi suatu masalah, apa penyebab sebuah terjadi masalah, kayak gitu. Dan untuk pelayanan, contohnya biasa dalam bertanya yaitu prosedur SOP pelayanan bagaimana. Kayak contohnya kita mau merayakan ulang tahun Pro-M, kita misalnya bertanya, Kak, kapan nih kita untuk acara kita mau lakukan tanggal berapa? Nah, itu udah tanggal berapa tuh udah tanda tanya, dan itu sudah bertanya. Oke. Nah, di sini ada satu pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Yang dia ketika dia memanfaatkan, dia melakukan kekuatan bertanya itu di dalam kehidupan dia, di dalam karir dia menjadi orang yang sangat berhasil dan Tuhan sangat berkenan. Dia adalah pribadinya adalah yaitu Daud. Nah, kita coba baca kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel 23 ayat 2. Yuk kita sama-sama baca Bro dan Sis. Di 1 Samuel 23 ayat 2. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah ia kepada Tuhan, haruskah aku pergi menyerang orang Filistin itu? Ya, jawab Tuhan, seranglah mereka dan selamatkanlah penduduk Kehilah. Nah, ini contoh-contohnya, dan di bawah juga sama. Daud bertanya kepada Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana kehidupan Daud, walaupun ada kegagalan-kegagalan di dalam pribadi dia, tapi dia adalah seorang pribadi yang berhasil di dalam karir dia. Bagaimana dia ketika dia menjadi berperang, dia memenangkan peperangannya karena dia tahu disertai Tuhan, karena dia bertanya kepada Tuhan. Nah, Bro dan Sis, ketika kita di dalam pekerjaan kita, di dalam kita di rumah, atau kita mau melakukan apapun, apakah Bro dan Sis masih bertanya kepada Tuhan? Masihkah kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak ya? Mungkin ini kelihatannya klise, tapi sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat nyata. Dan saya pribadi, walaupun memang juga kadang-kadang lupa bertanya kepada Tuhan, tapi ketika saya melakukan bertanya kepada Tuhan ketika saya mau melakukan sesuatu. Pernah ada satu kejadian, saya pernah ditawarin teman untuk kongsi bisnis. Dia punya usaha dan dia usahanya membutuhkan tambahan modal. Dia kontak saya, tanyain saya untuk, oh lu mau nggak join usaha saya, kayak gitu. Kelihatannya waktu itu usahanya luar biasa. Usahanya gede, luar biasa, dan istilahnya kita diminta untuk tanam saham lah di sana. Dia jelaskan dengan begitu luar biasa, sampai saya pribadi secara manusiawi sebenarnya tertarik sih sebenarnya untuk mau join, untuk gabung. Tapi waktu itu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan boleh nggak sih? Dan di sana jawaban Tuhan apa buat saya? Sangat singkat, tidak. Terus saya kadang juga komplain kan sama Tuhan kan, kok nggak boleh Tuhan? Kan bagus, secara prosedur, secara apapun dia jelaskan bagus kok. Secara bisnisnya bertumbuh kok, ada laba, ada keuntungan, ada apapun. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Dan pada akhirnya ketika saya taat untuk
kepada Tuhan, kepada peneguhan Tuhan, ternyata bro dan sis, tak lama kurang lebih hampir 1 tahun. Kemudian saya memang udah ngomong sama dia nggak jadi, tak lama kemudian hampir 1 tahun saya dengar ternyata usahanya itu bangkrut. Gitu. Coba bayangkan bro dan sis, kalau saya memaksakan diri untuk ketika bertanya kepada Tuhan, terus saya ngeyel sama Tuhan, terus istilahnya Tuhan bilang tidak, tetapi saya iya. Bayangkan mungkin uang yang saya tanamkan di sana mungkin hangus gitu loh. Dan itu memang luar biasa, dan bagi saya itu sebuah peneguhan buat saya bahwa Tuhan itu hidup. Amin bro dan sis. Jadi bro dan sis, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin engkau mau melakukan kontrak kerja, melamar kerja, mungkin engkau mau melakukan sebuah bisnis, usaha, atau apapun itu. Mungkin ketika engkau mau sedang di dalam keluarga atau apapun, bertanyalah kepada Tuhan. Kita percayalah, Tuhan pasti jawab. Karena Tuhan jawab bukan hanya mungkin, bukan langsung, mungkin ada yang secara spirit, dia jawabnya langsung tidak, atau secara hati nurani tidak, tapi juga Tuhan bisa menjawab lewat lingkungan kita, situasi kita, atau apapun. Amin bro dan sis. Nah, bro dan sis, dan ada satu rahasia, selain sebuah keberhasilan kita ketika kita menggunakan kekuatan bertanya di dalam kehidupan kita. Saya diteguhkan Tuhan ketika saya menuliskan aksara Mandarin ini. Ternyata Tuhan bukakan, ada satu rahasia besar yang tersimpan di dalam aksara Mandarin, bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang berhasil, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sukses di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga atau apapun. Nah, itu ditemukan di dalam aksara Mandarin yaitu Wen. Wen kalau dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesianya, itu artinya bertanya. Wen itu terdiri dari ada 2 kata dalam bahasa Mandarin, yaitu kou sama men. Kou itu artinya mulut, sedangkan men itu artinya pintu. Nah, dari sini ketika saya ingat Tuhan benar-benar teguhkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman ini, buat bro dan sis, Tuhan bilang sampaikan kepada bro dan sis yang ada di tempat ini, Tuhan ingatkan, ketika kita bertanya tentunya pakai mulut dong. Benar bro dan sis? Ada mulut. Dalam bahasa Mandarin ada mulut. Nah, di dalam bahasa Mandarin itu ada satu lagi katanya yaitu pintu. Men itu artinya pintu. Nah, ketika kita bertanya dengan mulut kita dalam banyak hal, ketika kita bekerja, ketika kita di rumah bertanya, ketika kita melakukan aktivitas bertanya, ketika kita bertanya, percayalah, ada pintu-pintu yang dibukakan bagi kita dari Tuhan buat kita. Amin, bro dan sis? Ada pintu. Jadi percayalah ketika kita memaksimalkan kekuatan kita dengan bertanya, ada pintu-pintu yang dibukakan bagi kita. Itu udah pasti, itu nggak mungkin nggak. Karena kita dengan bertanya kita tahu dong. Dengan tahu, yaitu pasti ada jalan. Ada jalan yaitu dari pintu. Oke. Nah, kenapa bertanya menjadi sangat penting? Tadi sedikit sudah kita jelaskan, bertanya memang sangat penting. Salah satunya adalah pertama, mengembangkan kemampuan dan kebiasaan dalam menilai. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan dan kebiasaan untuk menilai. Biasanya kita mau nilai sesuatu kan kita dari bertanya dulu kan. Kita tanyakan, oh ini gimana, ini bagaimana. Dan dari itu kita bisa menilai. Itulah manfaatnya kenapa bertanya itu sangat penting. Oke. Dan next. Oke. Kedua, yaitu memudahkan pikiran kita menjadi fokus. Dengan kita bertanya, ketika kita kerja, pelayanan, di rumah. Memudahkan pikiran kita fokus. Kadang-kadang kita terus terang kan, dengan segelintir masalah kita, membuat kita kadang nggak fokus. Nah, dari bertanya itu membuat kita menjadi lebih fokus. Terus ketiga, menguji kapasitas pengetahuan. Menguji kapasitas pengetahuan kita. Menguji kapasitas pengetahuan dari orang yang kita tanyakan.
Kadang kita bertanya kepada orang-orang, kita mau tahu nih kemampuannya sampai di mana. Itu juga salah satu manfaatnya. Terus yang itu keempat, menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Seperti contoh tadi dari Bro Stanley disampaikan bahwasanya, oh kita dalam pelayanan untuk supaya bertanya, supaya kita bisa lebih teratur atau apapun. Next, mengarahkan perhatian kepada unsur-unsur penting dalam satu permasalahan. Dan next, yaitu mendorong berpikir karena pertanyaan yang baik membantu seseorang untuk menemukan jawaban yang baik pula. Dengan kita bertanya baik, kita juga akan mendapatkan jawaban yang baik. Dengan kita bertanya yang negatif, kita juga akan mendapatkan jawaban yang negatif. Oke. Membangkitkan rasa ingin tahu dan minat intelektual. Itu udah sangat jelas. Ketika kita bertanya tentu pengetahuan kita akan lebih bertambah dan intelektual kita akan lebih baik. Dan terakhir, mendapatkan pengetahuan atau wawasan baru. Itu sangat jelas. Misalnya kita nggak tahu nih, dalam contohnya pelayanan atau mungkin contohnya kita dalam satu hal minyak goreng. Minyak goreng naik. Kenapa minyak goreng bisa naik ya? Pasti kita tanya. Dari kita bertanya itu kita akan temukan, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau mungkin kayak kemarin 2 tahun lalu kita COVID baru ada di Batam. Bukan di Batam aja, tapi sebenarnya dunia sih. Kita juga dari hal itu, kita juga dari bertanya, kita mendapatkan pengetahuan yang pada akhirnya kita tahu COVID itu kayak gimana dan bagaimana mengatasinya. Nah, ini ada satu quotes dari orang-orang luar biasa, dari Edward de Bono, menanyakan sebuah pertanyaan itu cara paling mudah memfokuskan pikiran. Memfokuskan pikiran. Dalam ketika kita menjalani apapun, mungkin kita di kerja, bisnis, kita mungkin kadang ada mengalami namanya stres. Mengalami namanya masalah yang kompleks, masalah bisnis yang istilahnya ruwet, yang menurut kita tuh nggak bisa gitu loh. Kita kadang pusing gitu loh. Nah, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, itu bisa diteguhkan di Mazmur 42 ayat 12, yaitu Daud, seorang pribadi yang luar biasa. Ketika dia sedang stres, dia tanya sama Tuhan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini Daud juga bertanya, ketika kita mengalami stres, mengalami masalah, coba kita belajar bertanya sama diri kita sendiri. Bertanya, sebenarnya ini kenapa sih? Dengan kita bertanya, percayalah, itu pasti pelan-pelan pasti akan dibukakan jalan keluarnya. Nah, mungkin Bro dan Sis akan bilang, saya nggak bisa loh teknik bertanya atau apapun. Saya bukan orang yang pandai bertanya kepada orang. Nah, ini saya mau bagikan kepada Bro dan Sis, teknik bertanya yang baik dan benar yang dari beberapa penelitian, yaitu teknik bertanya 5W dan 2H. Mungkin Bro dan Sis tahu teknik 5W dan 2H? Ada yang tahu boleh lambaikan tangannya? Atau mungkin 5W 1H, mungkin lebih familiar 5W 1H. Pasti tentunya tahu ya, karena kita dulu dari sekolah juga dibelajar, dari kita usaha, bisnis atau apapun, teknik ini itu sering dipakai. Nah, ini teknik bertanya 5W 2H, yaitu yang pertama adalah what, why, where, when, who, how, and how much. Dalam kita bertanya, ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah, ketika kita mau menyelesaikan sebuah project, sebuah hal-hal yang menurut kita bingung menyelesaikan, coba Bro dan Sis, pakai teknik ini, 5W 2H. What, why, where, when, who, how much. Itu sangat membantu bagi kita untuk kita menyelesaikan masalah kita. Untuk kita di dalam bisnis, dan juga sangat-sangat membantu sebenarnya Bro dan Sis, ketika mungkin Bro dan Sis sebagai seorang profesional tentu juga ada yang masih kuliah, ada yang biasa sering presentasi atau apapun itu sangat membantu dengan teknik ini. Dan hari ini saya juga ketika mempersiapkan PowerPoint untuk sharing firman hari ini juga pakai teknik ini. Nah, ini contoh buat Bro dan Sis, rasanya nggak elok ya.
kalau kita kasih tahu teknik tapi nggak ada contohnya. Nah, ini contohnya. What, why, where, when, who, how much. Bisa dibaca bro dan sis ya. Di ini, what itu tentang deskripsinya ada subjek. Contohnya, apa yang akan kita selesaikan. Why itu tentang tujuan. Apa permasalahan tersebut sangat penting, klasifikasi tujuan. Where, lokasi, di mana akan diselesaikan. When, urutan waktu, kapan akan diselesaikan, apakah cukup waktu untuk diselesaikan. Who, personil, siapa akan menyelesaikannya, siapa yang bertanggung jawab. How, metode, yaitu bagaimana cara menyelesaikannya, apakah cara yang terbaik sudah dirumuskan. How much, yaitu biaya, berapa banyak spesifik yang dibutuhkan dan biaya akhir yang dibutuhkan. Contohnya, kita pakai contoh satu kasus ya, biar enak nih kita ngomongnya. Contohnya, perusahaan sedang mengalami kerugian akhir-akhir ini. Nah, kita mau tahu dong, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, dari ini kita bisa lakukan what? Subjek. Apa yang akan kita selesaikan dalam keuangan perusahaan yang sedang rugi? Contohnya, biaya-biaya apa sih yang tinggi? Mungkin kayak sekarang, industri makanan minuman. Karena sekarang, minyaknya lagi mahal, lagi naik. Nah, apa yang akan diselesaikan? Yaitu biaya-biayanya. Contohnya biaya tenaga kerja, atau mungkin biaya bahan bakunya, atau apapun. Terus, apakah permasalahan tersebut sangat penting? Penting nggak? Kalau perusahaan, kalau rugi harus diselesaikan. Tentu penting ya, harus diselesaikan. Karena rugi-rugi terus, itu bukan namanya usaha. Namanya, buka yayasan namanya. Itu buat pahala itu. Oke? Dan di mana akan diselesaikan? Ketika perusahaan mengalami kerugian, di mana kita akan menyelesaikannya? Apakah di perusahaan induk, atau di perusahaan cabang, atau mungkin kita di hal-hal apa, dan di mana. Terus, when? Kapan permasalahan itu diselesaikan? Nah, kapan kita harus selesaikan untuk masalah kerugian perusahaan itu? Apakah sekarang, besok, atau lusa? Biasanya sih pasti langsung ya, nggak mungkin besok-besok. Terus, apakah cukup waktu untuk menyelesaikan? Nah, itu jadi tolak ukur juga. Cukup apa tidak? Harusnya cukup. Who, siapa yang akan menyelesaikannya dalam sebuah kerugian perusahaan? Contohnya, bagian keuangan. Dalam hal bagian untuk misalnya kalau untuk tenaga kerja, pengurangan tenaga kerja, itu bisa dari bagian HRD. Siapa bertanggung jawab? Biasanya manajer atau apapun. Terus how? Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya seperti apa? Apakah kita harus mengurangi biaya atau menaikkan omset, memaksakan, maksudnya kita belajar bagaimana cara menyelesaikannya, kita gimana nge-push supaya omsetnya naik lagi atau apa? Adakah cara yang terbaik sudah dirumuskan? Apakah ada pilihannya? Apakah kita mau lebih fokus kepada menaikkan pendapatan atau kita mau lebih fokus kepada pengurangan biaya? Biasanya kalau pengurangan biaya sudah mentok, itu biasanya harus kita untuk maksimalkan di dalam omset. Itu contohnya. Berapa biaya spesifik yang dibutuhkan? Berapa biaya akhir yang dibutuhkan? Apakah dalam kita menyelesaikan masalah kerugian perusahaan membutuhkan biaya atau tidak? Contohnya, membutuhkan biaya, kita pengurangan biaya, contohnya biaya tenaga kerja. Tentu butuh biaya dong, karena kan namanya tenaga kerja dikurangin harus bayar uang pesangon atau apapun, atau dan lainnya. Nah, ini satu contoh buat kita, dan banyak hal yang bisa kita praktekkan. Ketika dalam kita bertanya, ketika kita menyelesaikan masalah di dalam pekerjaan kita, bisnis atau apapun. Nah, yang tadi itu bisa dipakai buat kita juga yang ketika kita kuliah mau skripsi untuk presentasi. Itu sangat membantu bro dan sis. Dan saya sendiri sangat terbantu dengan teknik 5W, 2H. Sebenarnya kalau lebih simpel teknik 5W, 1H. Itu sangat kita membantu untuk dalam banyak hal. Terus, apa sih sebenarnya hambatan orang tidak mau bertanya? Biasanya ada dong, kita nggak mungkin, kadang-kadang kita malas mau nanya kan, kenapa? Nah, salah satunya adalah tekanan sosial. Istilahnya, kenapa tidak mau bertanya? Yaitu karena tekanan sosial. Tekanan sosial seperti apa contohnya? Kalau kita bertanya dianggap, maaf kata, agak kurang pintar, kayak gitu. Kita kadang nggak mau bertanya karena dianggap
kayaknya nanti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kurang pintar atau apa. Itu salah satu penghambat sebenarnya. Dan yang kedua adalah budaya. Kadang-kadang ada satu budaya yang sebenarnya nggak boleh bertanya. Contohnya kita di rumah, kita, Ma, ini apa ya Ma ya? Jangan nanya-nanya, banyak nanya. Nah, itu contohnya, budaya di rumah itu menjadi penghambat. Yang kadang akhirnya dari ketika kita dididik seperti itu, tidak boleh bertanya, akhirnya kita juga tidak mau bertanya. Nah, apalagi yang tidak mau bertanya? Malu, gengsi, sombong, merasa sudah pintar, merasa sudah hebat, akhirnya tidak mau bertanya. Percayalah bro dan sis, ketika kita tidak mau bertanya lagi, di sanalah kemampuan kita akan stagnan. Dan itu sudah terbukti. Ketika kita udah apapun dalam pelayanan, kita nggak mau nanya atau apapun, itu biasa akan stuck. Atau dalam pekerjaan, kita udah nggak mau nanya lagi, cara pekerjaan apapun akan stuck. Dan keempat, hambatan adalah tidak mengerti. Ya ini juga hambatan. Kita nggak ngerti apa yang mau ditanyakan. Benar bro dan sis? Kalau kita nggak ngerti apa yang mau ditanyakan kan? Oke. Nah, bro dan sis, di tempat ini kita juga menyediakan wadah buat bro dan sis yang mau bertanya tentang usaha, tentang bisnis, tentang cash flow, rencana bisnis atau apapun, mengelola konflik atau apapun. Kita Pro M menyediakan wadah bagi bro dan sis di tempat ini untuk bertanya. Nah, untuk bisa bertanya, bro dan sis bisa follow dan DM Instagram Pro M di proM.icm. Apakah bro dan sis sudah like Instagram kita? Sudah bro dan sis? Atau mungkin baru tahu kita Pro M ada Instagram? Ada yang udah ini? Boleh lambaikan tangannya, udah like atau belum? Udah follow? Udah ya? Nah, bagi bro dan sis yang mau bertanya, boleh bertanya kepada kita. Kita punya banyak orang-orang yang punya kompeten untuk bisa menjawab pertanyaan bro dan sis tentang ketika bro dan sis mungkin pikir bagaimana kita mau mulai usaha, terus bagaimana cash flow atau apapun itu, bisa ditanyakan lewat follow dan DM Instagram Pro M. Untuk sementara waktu di Instagram. Kemungkinan kedepannya kita akan menyediakan hotline nomor WA. Amin bro dan sis? Amin? Katakan kiri kanannya Anda orang hebat dan luar biasa.